Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini, saya, Bu Eni, akan menyampaikan materi tentang pelajaran farmakologi. Untuk materi pokoknya yaitu anti diare. Untuk teman-teman, apakah sudah siap untuk pembelajaran sore hari ini? Siap, Bu. Siap. Untuk pertemuan kali ini ada yang pertama yaitu tadinya menganalisis obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Kemudian nanti mengkategorikan obat berdasarkan penyakit sistem pencernaan, menganalisis obat sistem pencernaan, memahami contoh obat sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi obat yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Untuk indikatornya menjelaskan macam-macam obat yang berhubungan dengan sistem pencernaan, menganalisis pemilihan obat, diare, menerapkan pemilihan obat yang sesuai. Di sini Bu Eni akan menyampaikan dalam kegiatan pembelajaran ini dengan proses model PBL, Problem Based Learning, kemudian diskusi dan tanya jawab. Kemudian untuk buku pegangannya, teman-teman udah punya nih dari buku farmakologi kelas 11, ya, kemudian modul pembelajaran kelas 11 terbitan dari EGC, seperti itu. Dan yang saya sampaikan di sini sebelum saya menyampaikan ke materi dan pertanyaan dan tanya jawab, Bu Eni akan menyampaikan tentang video mengulas tentang penyakit diare. Bentar, saya ini dulu putarkan videonya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit diare. Anti diare itu obat-obatan yang digunakan dalam menanggulangi atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri itu bisa dari infeksi atau kuman, virus, cacing, atau keracunan makanan, seperti itu. Dan gejala diare itu buang air besar berulang disertai mules, kejang, kemudian otot perut, kadang-kadang disertai darah atau lendir. Jadi misalkan diare yang berkepanjangan 5-6 kali, misalkan kita ke belakang, kita harus waspada, karena kalau kita kekurangan dehidrasi nanti berakibat fatal. Nanti pasti akan lemes seperti itu. Kemudian apabila tidak mendapatkan langsung pertolongan, nanti akan mengakibatkan. Kemudian dalam pertolongan pertama pada pasien atau orang menderita penyakit diare, yang pertama mengatasi pengeluaran cairan yang berlebihan, kemudian terutama pada pasien bayi atau usia lanjut, geriatrik, seperti itu, ini karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dehidrasi itu dapat menyebabkan kematian. Dan pencegahannya untuk dehidrasi itu pemberiannya dengan larutan oralit. Nah, larutan oralit itu terdiri dari NaCl, KCl, natrium NaHCO3, kemudian glukosa, atau dengan larutan infus secara intravena. Nah, larutan infus secara intravena di sini terdiri dari larutan NaCl dan larutan natrium laktat majmuk. Kemudian macam-macam diare yang perlu teman-teman ketahui itu ada 5, yaitu diare sekretorik, kemudian diare osmotik, kemudian diare eksudatif, dan diare kombinasi. Ada 4, ada 4 seperti itu. Diare sekretorik itu yang bagaimana? Diare sekretorik itu disebabkan oleh sekresi cairan dari enterosit ke dalam lumen usus. Kemudian sedangkan diare osmotik itu diare karena peninggian osmolaritas cairan dalam lumen usus. Jadi bedanya sekretorik dan osmotik di sini sama-sama ke dalam lumen usus. Sekretorik ini disebabkan oleh sekresi. Kalau osmotik karena peninggian osmolaritas, seperti itu. Kemudian diare eksudatif. Diare eksudatif ini diare karena terjadi eksuda di dalam enterosit karena peradangan akibat amoebiasis usus. Kemudian yang terakhir yaitu kombinasi. Bisa karena diare kombinasi ini bisa karena salah makanan, kemudian faktor cuaca seperti saat ini pancaroba, hujan, kemudian kebersihannya kurang, ya itu.
Dan dalam pengobatan diare itu ada 5 yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu obat-obat adsorben. Nah, obat-obat adsorben itu fungsinya untuk apa? Lah, fungsinya untuk menyerap toksin. Toksin itu racun. Kemudian bakteri dan hasil metabolisme yang melapisi permukaan mukosa usus sehingga toksin dan mikroorganisme tidak dapat merusak mukosa usus. Seperti kalau kalian nanti PKL di kelas 11 di semester menjelang semester 2, nanti kalian tahu tentang obat-obatan apa sih yang mengandung obat-obat adsorben. Yang pertama yaitu obat kaolin, kemudian pektin, kemudian campuran kaolin pektin itu bisa dalam bentuk sirup kalau untuk anak sampai 12 tahun, ada dalam bentuk tablet, dan karbon aktif seperti pil yang bentuknya hitam itu kemudian tabonat, kemudian magnesium aluminium silikat. Dan obat-obat antisekretorik itu menghambat pengeluaran elektrolit secara berlebihan. Dan contohnya itu misalnya obat antiinflamasi. Obat antiinflamasi ini obat anti radang seperti aspirin, indometasin, kemudian bismut salisilat, klorpromazin, kolestiramin. Kemudian obat-obat antimotilitas bekerja dengan menghambat gerak peristaltik usus. Jadi di sini menghentikan gerakan usus saat diare. Contohnya loperamid. Nah, loperamid ini merupakan obat generik. Jadi, kalau obat patennya yaitu inamid, kemudian Imodium, seperti itu. Nah, efek samping dari obat-obat antimotilitas di sini adalah kram perut dan konstipasi. Konstipasi itu nama lainnya adalah sembelit, susah buang air besar. Kemudian obat-obat antikolinergik. Obat ini kurang bermanfaat pada pengobatan diare. Contohnya seperti trisiklamol, misalnya mempunyai efektivitas lebih rendah dibandingkan kodein. Kalau kodein di dalam sakit batuk untuk untuk ini biar menekan bisa istirahat karena kodein di sini bersifat adalah ini untuk menghentikan atau biar tidak ini berkepanjangan seperti itu. Kemudian ada obat-obat antimikroba. Di sini obat antimikroba di sini disebabkan oleh infeksi bakteri. Di sini seperti sindroma malabsorpsi, infeksi virus, parasit, selain jamur, dan golongan cacing. Nah, contohnya obat-obat antimikroba di sini, contohnya adalah tetrasiklin, eritromisin, kloramfenikol, cotrimoxazole, ampicillin, dan metronidazole. Seperti itu. Jadi antibiotik itu sekarang tidak boleh dijual bebas. Jadi kalau belinya harus pakai resep dokter karena mengandung obat keras seperti itu. Itu kemudian Bu Eni akan melihatkan video tentang diare. Dan apabila penderita diare di sini harus banyak memakan sayuran, buah ya, atau makanan hambar seperti pisang, prebiotik seperti itu. Bu Erni, mungkin saya sedikit memberikan masukan ya Bu Erni. Untuk farmakologi ada di kelas 11. Kalau di tempat kami kelas 11 itu nanti prakrin gitu ya. Tempat penjenengan ya enggak, Bu? Gimana Bu Musyarafah? Prakrinnya di tempat penjenengan kelas 11 juga PKL-nya? Iya, kelas 11 nanti di bulan Desember sampai bulan April. Iya. Mungkin masukan aja untuk farmakologi terutama di bidang penjenengan kan ini untuk saluran pencernaan diare atau obat-obat diare itu lebih difokuskan ke studi kasus. Jadi anak-anak nanti biar ketika prakerin di apotek atau di klinik atau di rumah sakit itu lebih bisa memahami soal medikasi ya, walaupun itu bukan ranahnya dari anak-anak itu bisa paham dengan mungkin juga dengan jenis-jenis spesifikasinya. Mungkin masukannya itu aja Ibu, lebih difokuskan ke studi-studi kasus supaya anak lebih paham
penerapannya dalam ketika nanti bekerja. Mungkin itu aja. Oke, berarti nanti soal-soalnya juga seperti itu, Bu. Jadi kalau kebetulan saya pernah ngampu juga di farmakologi, saya lebih banyak ke studi kasus ya. Jadi misalnya ada kasus A, kasus B, kasus D, nanti kemudian ada seperti itu. Kemudian anak-anak juga lebih ke belajar diskusi gitu, nanti modelnya presentasi, ada interaktif tanya jawab yang anak-anak itu lebih lebih masuk tuh kalau diskusi ya. Kalau kita lebih ke ceramah, kemudian itu kayaknya anak-anak kalau di tempat kami kurang ya, jadi lebih banyak ke diskusi, kemudian nanti kasus, nanti penjaringan dibikin lebih spesifik untuk anti diarinya yang golongan-golongan apa. Agak dipercepat mungkin, Pak. Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentu tetap menjaga protokol. Buah-buahan juga baik untuk mencukupi kebutuhan vitamin kita di tengah masa pandemi COVID-19. Dan tentu buah-buahan juga sangat baik dikonsumsi bagi Sobat Sehat yang sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Selain itu, buah-buahan juga baik untuk kesehatan pencernaan. Pas banget nih. Hari ini saya akan kedatangan tamu, Sobat Sehat. Dia adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam dan kita akan berbincang soal kesehatan pencernaan dan juga cara mengatasi diare, apalagi di musim penghujan ini. Ini hampir setiap orang pernah mengalaminya, Sobat Sehat. Dan ini tentunya harus diwaspadai karena selain dapat menyebabkan dehidrasi, diare yang tidak ditangani secara baik bisa berakibat fatal. Nah, sambil menunggu narasumber yang akan hadir, yuk kita simak informasi berikut ini. Sobat Sehat, diare kerap dianggap kebanyakan orang sebagai penyakit di mana intensitas buang air besar atau BAB menjadi berlangsung singkat, hingga muntah, muncul nyeri pada bagian kepala. Tinja atau feses biasanya terasa kendur dan berair. Hal ini sangatlah umum dan hingga berat. Lalu infeksi berat keluar. Apabila komplikasi dari penghujan, di mana perkembangan jamur, karena rentan penyebaran jamur, bakteri, dan virus. Dan yang terakhir, memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan saat kita terkena diare? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Itu tadi video sekilas tentang diare. Jadi diare tidak bisa dianggap remeh nih Bapak Ibu. Jadi kenali gejalanya dan segera periksakan ke periksakan ke fasilitas kesehatan seperti itu. Karena pada intinya apabila dibiarkan itu nanti tadi sudah saya jelaskan akan menyebabkan kematian. Kemudian saya di sini juga selain obat zat kimia itu juga ada bisa dengan diobati dengan daun jambu biji yang pucuknya itu dikemah-kemah itu. Jadi selain itu obat kimia itu juga bisa mengobati diare dengan obat tradisional. Karena kalau misalnya dengan obat kimia kan kasihan ginjal kita nih. Nah, dengan misal itu tanpa obat kimia juga bisa dengan obat tradisional dengan jambu biji tapi yang daunnya yang muda kemudian dimamah-mamah gitu seperti itu. Nah, kemudian makanan yang harus dicegah apa Bapak Ibu apabila kita sakit diare, ya kita harus menghindari makanan yang mengandung pedas seperti itu. Kemudian kalau kita sakit diare itu harus banyak makanan yang hambar seperti pisang, prebiotik yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin ada masukan atau pertanyaan? Kalau non-spesifik itu diare tanpa lendir dan tidak boleh diterapi menggunakan antibiotik. Jadi kalau non-spesifik itu tanpa lendir, kalau spesifik itu dengan lendir. Seperti itu. Bu Budi dulu atau saya dulu? Sudah selesai nih. Oke, sekian dari saya.